Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la haula wala quwata illa billah. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian fikih nusrah ada dibahas jenis nusrah yang harus kita berikan kepada orang-orang yang terzalimi. Dan jenis ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah nusrah yang bisa dilakukan oleh semua kita. Tetapi nusrah ini ternyata nusrah yang paling mudah kita lakukan, dan ternyata juga nusrah yang paling kuat pengaruhnya dalam menghancurkan atau melenyapkan kezaliman. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak video bisa kita saksikan betapa banyaknya karomah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para pejuang di Palestina. Bisa kita bayangkan sebuah wilayah yang sangat sempit, kemudian telah diblokade puluhan tahun, kemudian diserang, dibombardir oleh pasukan yang sangat besar dari darat, laut, udara. Ribuan ton bom telah dijatuhkan kepada para pejuang di Palestina. Ternyata sampai saat ini mereka masih bertahan, masih melakukan perlawanan. Sangat mungkin selain karena faktor keimanan mereka yang demikian kuat, adalah karena doa-doa yang dipanjatkan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Maka hal yang akan kita bahas dalam kesempatan ini adalah nusrah bid-du'a, memberikan pertolongan kepada saudara kita yang terzalimi dengan memanjatkan doa. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini sangat penting karena ternyata dicontohkan juga oleh para nabi. Jadi para nabi itu adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang maksum. Di antara kemaksuman mereka itu adalah mereka terlindungi dari terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebuah nabi dalam syariatnya itu ada syariat berperang, berjihad, para nabinya itu maksum dari terbunuh di medan perang. Kecuali nabi yang dalam syariatnya tidak ada berjihad, ada di antara mereka yang terbunuh. Tapi yang ada syariat jihad, mereka itu maksum dari terbunuh. Tapi ternyata pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka walaupun maksum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendapatkan perlakuan yang buruk dari kaumnya. Misalnya pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Qamar ayat 9 sampai ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qablahum qaumu Nuhin. Kadzabat qablahum qaumu Nuhin. Fakadzabu abadana wa qalu majnunu wasdujir. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Fafatahna abwabas samai bima'in munhamir. Wa fajjarnal arda uyuna. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya mengetahui bagaimana kisah banjir yang sangat besar yang katanya melanda seluruh permukaan bumi. Ternyata banjir itu adalah untuk menghancurkan sebuah kaum yang mereka itu durhaka menentang seorang nabi, melawan seorang nabi, yaitu Nabi Nuh. Dan ternyata banjir yang sangat besar itu terjadi setelah Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anni maghlubun fantasir. Ya Allah, sesungguhnya aku ini dikalahkan, aku terzalimi, fantasir, maka berilah nusrah, pertolongan, kemenangan kepadaku. Sehingga terjadilah banjir yang sangat besar. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain para nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal yang sama. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sayangnya banyak di antara kita ketika membaca sirah nabawiyah hanya mengetahui bahwa Rasulullah itu hatinya lembut,
bahwa Rasulullah itu hanya berdoa kebaikan untuk kaumnya. Misalnya sebagaimana yang beliau lakukan ketika diusir, dilempari batu saat berdakwah di Taif. Sehingga beliau sambil menyeka darah dari wajahnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku. Mereka melakukan ini karena mereka tidak mengetahui. Yang kita ketahui dan kita selalu bicarakan, Rasulullah hanya berdoa kebaikan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah berdoa keburukan yang beliau mohonkan untuk ditimpakan kepada orang-orang tertentu. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u fil qunut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah doa saat kunut. Allahumma anji Salamah bin Hisham. Ya Allah, berilah pertolongan kepada Salamah bin Hisham. Allahumma anjil Walid al-Walid. Ya Allah, berilah pertolongan kepada Al-Walid bin Al-Walid. Allahumma anji Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ya Allah, berilah pertolongan kepada Ayyash bin Abi Rabi'ah. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, berilah pertolongan kepada umat Islam yang terzalimi. Allahumma shdud wat'ataka ala mudar. Ya Allah, kuatkanlah siksaanmu yang engkau timpakan kepada Mudor, kepada suku Mudor. Allahumma sinina kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada mereka paceklik, kekurangan makanan, kekeringan seperti yang dulu terjadi kepada sebuah bangsa di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam doa kita boleh berdoa as-salamah. Yaitu apa? Memohon keselamatan untuk umat Islam terzalimi. Tapi kita juga, sebagaimana hadis ini, doa Rasulullah ini, selain beliau meminta keselamatan untuk para sahabatnya, keselamatan untuk orang-orang yang terzalimi di kalangan umat Islam, beliau juga berdoa laknat, berdoa keburukan untuk orang-orang yang menzalimi umatnya. Dan di sini adalah suku Mudor, bahkan disebutkan mereka ditimpa kesulitan seperti kesulitan yang pernah menimpa sebuah bangsa di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semuanya bisa melakukan hal ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam salat kita, dalam kunut kita, baik itu salat wajib, baik itu salat jahriyah maupun salat sirriyah, ataupun kita melakukannya juga dalam salat sunnah kita, dalam qiyamul lail kita, dalam witir kita bisa berdoa kunut untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kehancuran, kebinasaan kepada orang-orang Yahudi yang telah menjajah dan melakukan kezaliman, kejahatan kepada saudara kita di Palestina. Tapi pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang harus kita perhatikan dalam kesempatan kali ini adalah bahwa ketika kita berdoa, kita tidak boleh berlebihan. Kita tidak boleh melakukan kezaliman dalam doa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 55, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Para ulama ada yang menerangkan bahwa sikap melampaui batas dalam berdoa adalah ketika kita tidak tadarruan wa khufyatan. Kita berdoa tidak dengan suara yang lembut, tapi kita dengan suara yang kencang, meninggikan suara kita. Itu mungkin termasuk juga dalam melampaui batas. Tapi ayat ini juga jadikan dasar bahwasanya menjadi aturan untuk
apa yang kita doakan. Maka pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa yang berisi keburukan kita mohonkan untuk ditimpakan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, itu harus benar-benar dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditimpakan kepada mereka yang benar-benar berlaku kezaliman. Nah, kalau di sini misalnya orang-orang Yahudi, tidak semua orang-orang Yahudi itu ada di Palestina. Tidak semua mereka itu setuju dengan negara Israel. Di Israel juga tidak semua mereka itu setuju dengan penjajahan, dengan kekerasan, kejahatan, kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Maka pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita sebutkan dalam doa kita bahwa ahlikiz zalimin, bahwasanya kebinasan itu diberikan kepada orang-orang yang zalim di kalangan orang-orang Yahudi. Tidak semua orang Yahudi tentu berbuat kezaliman. Ada di antara mereka yang bahkan memprotes apa yang dilakukan oleh penjajah Israel. Kemudian pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga dibolehkan untuk mendoakan keburukan ditimpakan kepada selain pelaku kezaliman adalah orang-orang yang melakukan kezaliman atau orang-orang yang membantu terjadinya kezaliman tersebut. Misalnya kalau dalam doa sering kita baca Allahumma ahlikil yahuda wa man awanahum. Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang-orang Yahudi yang menjajah Palestina dan orang-orang yang menolong mereka, orang-orang yang membantu mereka. Karena membantu kezaliman adalah sama dengan perbuatan kezaliman itu. Mungkin sebagian kita saat ini melihat ada beberapa negara ada beberapa tokoh pemimpin negara pro dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Bukan berarti satu negara itu semuanya membantu Israel. Jadi harus jelas adalah Allahumma ahlikil yahuda wa man awanahum. Siapa yang menolong mereka? Jadi hanya pemimpin itu saja, rakyatnya tidak. Hanya partai itu saja, partai lain tidak. Gitu. Jadi kalau kita generalkan negara itu semuanya harus dihancurkan karena ada pemimpin di negara itu yang pro Yahudi, maka itu sudah termasuk dalam al-i'tida fid du'a, melampaui batas dalam berdoa untuk memberikan kehancuran kepada orang-orang yang berlaku zalim. Ala kulli hal, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jenis nusrah ini, pertolongan yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang terzalimi dengan doa bisa semuanya kita melakukan, dan tidak ada alasan kita untuk tidak menyebutkan saudara kita di Palestina dalam doa-doa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.